Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudhistira. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah komputer, hardware, dan software. Yang pertama adalah sejarah komputer. Menilik sejarah ke belakang, asal-mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Pasalnya komputer berasal dari bahasa Latin, computare, dan bahasa Inggris to compute, yang sama-sama bermakna menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah komputer. Alat hitung yang menjadi cikal bakal komputer bernama Abacus, mengutip laman sumber belajar Kemendikbud. Abacus adalah alat hitung kuno yang dipakai bangsa Romawi kuno dan Yunani kuno. Abacus dipakai dalam perhitungan sehari-hari layaknya kalkulator di masa sekarang. Yang kedua, pengertian komputer. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann. Ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage dalam bahasa ajar modul tema 16 Dunia di Ujung Jari, Kemendikbud tahun 2020. Dijelaskan bahwa matematikawan Inggris ini adalah penemu komputer pertama dengan karya Difference Engine 1. Ini adalah mesin penghitung dengan ukuran besar yang didesain pada tahun 1820-an. Alat ini adalah komputer mekanik yang mampu menjadi mesin penganalisa. Mesin ini adalah mesin pertama yang bisa diprogram oleh manusia. Selanjutnya ada sejarah hardware. Secara hardware, komputer ini meliputi perkembangan dan evolusi dari berbagai komponen seperti prosesor, memori, penyimpanan data, dan perangkat input atau output. Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarah hardware komputer. Yang pertama, komputer generasi pertama di tahun 1940-an sampai 1950-an. Komputer pertama dibangun menggunakan tabung vakum untuk melakukan perhitungan. Contohnya adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator, dan komputer yang beroperasi pada tahun 1940-an. Yang kedua, transisi ke transitor di tahun 1950-an sampai 1960-an. Pada era ini, transistor menggantikan tabung vakum menghasilkan komputer yang lebih kecil, lebih andal, dan lebih efisien secara energi. Contoh kecil pada masa ini adalah IBM 1401. Yang ketiga, masa Integrated Circuit di tahun 1960-an sampai 1970-an. Penemuan sirkuit terpadu atau bisa disebut IC memungkinkan ribuan transistor dimasukkan ke dalam satu chip silikon, mempercepat kinerja komputer dan mengurangi ukuran fisiknya. Contoh dari masa ini adalah DIC PDP-8. Dan yang keempat, komputer pribadi dan mikroprosesor di tahun 1970-an sampai 1980-an. Perkembangan mikroprosesor oleh perusahaan seperti Intel memungkinkan lahirnya komputer pribadi yang lebih terjangkau secara harga dan lebih mudah digunakan, seperti Apple II dan IBM PC. Yang kelima ada Revolution of Personal Computing di tahun 1980-an sampai 1990-an. Perkembangan grafis sistem operasi seperti Windows dan Microsoft, dan penggunaan yang lebih luas dari perangkat keras seperti hard disk dan CD-ROM menandai era ini. Di yang keenam, Internet era and beyond di tahun 1990-an sampai sekarang. Perkembangan internet, komputasi awan, dan perangkat mobile telah mengubah landscape hardware dengan mendorong inovasi dalam koneksi nirkabel, penyimpanan flash, dan komputasi yang semakin kecil dan lebih kuat. Selanjutnya, pengertian software. Pada dasarnya, definisi software atau sudah biasa disebut perangkat lunak adalah serangkaian instruksi yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Dari pengertian secara umum, software adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Sejarah software. Software atau disebut perangkat lunak pertama kali berkembang dari lahir
dari pemikiran seorang ilmuwan komputer Tom Kilburn. Beliau bertanggung jawab untuk membuat perangkat lunak pertama di dunia yang dijalankan pada tanggal 21 Juni 1948 di Universitas Manchester, Inggris. Namun, Alan Turing lah yang dikreditkan sebagai orang pertama sebagai seorang yang menemukan teori untuk perangkat lunak pada tahun 1935 dan mengarah ke dua bidang akademik, yaitu ilmu komputer dan rekayasa perangkat lunak. Perkembangan software terus berlanjut hingga terbagi menjadi 4 periode krusial, yaitu era pioner atau era awal, era stabil, era mikro, dan era modern. Di era awal, software komputer pada awalnya terbentuk dalam sambungan-sambungan kabel antara bagian dalam dengan cara akses melalui pouched card. Yang kedua ada di era stabil. Di masa ini komputer sudah bisa menggunakan banyak proses yang dilakukan secara bersamaan atau juga bisa disebut dengan multitasking. Yang ketiga ada di era mikro. Pada waktu ini harga hardware komputer menjadi lebih terjangkau dan memiliki bentuk yang portable sehingga dapat menarik perhatian oleh halayak umum. Hal ini berakibat pada awal mulanya pertumbuhan dan pengembangan software menjadi sangat signifikan. Yang keempat ada di era modern. Manusia mulai beralih pada pengembangan AI yang lebih menjanjikan dan mulai menginvestasikan teknologi ini pada gadget pintar dan alat transportasi seperti mobil listrik Tesla.